Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman nih, kebetulan di sini ada tetenya Yusuf. Kebetulan nengok sini dan menanyakan gimana kelanjutan tentang yayasan, teman-teman. Jadi gini, karena memang udah habis kontrak ya, dan sekarang ini harusnya memang udah ada kesepakatan antara saya dengan pihak Dinsos ya, tapi ini belum ada kesepakatan gitu kan. Makanya di sini juga kan ada pertanyaan-pertanyaan dari penonton dan ya udah mah mendingan balik lagi ke yayasan yang lama kan gitu kan. Banyak yang menyarankan untuk balik ke yayasan yang lama. Cuman mungkin teman-teman penonton yang lama udah tahu lah, udah paham gimana yayasan lama. Kenapa saya dulu juga mengambil keputusan di sini juga mungkin udah paham ya gitu. Keinginan saya apa gitu kan. Keinginan saya sih pengen anak-anak itu supaya lebih terjamin, untuk kedepannya lebih terjamin gitu kan. Kalau di yayasan lama juga, kalau saya balik lagi ke yayasan lama juga bingungnya gini teman-teman, bukan masalah oh ya tempat itu kan, karena gini, dulu awal mula saya bikin yayasan itu kan sama lurah yang lama kan dulu RT, lurah, RW kan ngasih izin lokasi. Tanpa izin lokasi gak mungkin saya bisa mendirikan yayasan. Tapi setelah diganti lurahnya dengan lurah yang baru, kan teman-teman bisa tahu sendirilah. Bahkan dulu pernah mungkin teman-teman ngedengar mau di demo segala apa itu, bahkan dulu kekhawatiran Pak Din Apik mah gimana kalau di demo gitu. Ya udah, kalau kita kan niatnya nolongin orang, jalanin aja apa adanya. Kalau memang terjadi apa-apa ya udah, memang itu yang terjadi gitu kan. Nah, tapi dengan beriringnya waktu alhamdulillah nggak ada jadi demo kan. Tapi selanjutnya teman-teman mungkin tahu masalahnya dengan Onyong Muhammad Lutfi yang dulu saya sampai mau bikinin BPJS tapi nggak bisa karena izin domisili. Saya cuman izin domisili aja nggak dikasih, bahkan dibilang katanya ibu nggak bisa gini loh, saya nggak mau ngasih izin, intinya gitu ya, ke pemerintahan. Ibaratnya lurah yang baru itu nggak mau ngasih izin gitu kan, belum bisa ngasih izin. Dan akhirnya saya datang lagi tanpa saya, teman-teman nggak tahu ya jalan cerita sebenarnya gimana tentang yayasan yang lama itu. Jadi gini, lurah dulu, RT dulu, RW dulu ngasih izin, tapi karena pergantian lurah akhirnya yang kedua saya nggak dikasih izin. Bahkan bikin domisili untuk Onyong aja supaya Onyong bisa dioperasi prostatnya itu kan nggak bisa. Akhirnya mungkin memang udah jalannya, akhirnya dapatlah Onyong di sini bisa mengurus domisili di sini. Setelah saya datang ke sini, alhamdulillah nggak susah untuk bisa bikin KTP dan domisili, dan akhirnya bisa dioperasi. Itu ya, itu untuk singkat ceritanya gitu. Jadi sampai sekarang pun untuk domisili itu kan harus ada perpanjangan. Yayasan itu harus ada lapor ke Dinsos, izin ke Dinsos setiap berapa tahun harus ada surat izin baru gitu. Harus ada surat izin baru. Dinsos mana? Dinsos Serang, Kabupaten Serang. Bahkan dari Dinsos, dari Dinkes sampai nelpon minta dibikinin surat izin baru. Karena saya yang minta izin nggak dapat izin gitu, nggak dapat persetujuan untuk bikin izin baru, domisili baru. Saya berkali-kali datang ke kelurahan nggak ada, datang lagi nggak dikasih, datang lagi nggak dikasih. Akhirnya dari pusat lah menelpon langsung, bahkan
bahkan dari kepala Dinkes pun menelpon langsung untuk bikinin surat izin domisili, tapi sampai sekarang belum ada. Dan kalau belakangan ini karena saya terusnya nggak ngurus karena udah tinggal di sini, jadi surat domisili itu nggak saya bikin karena terakhir itu dari beliau mengatakan saya sampai kapanpun saya nggak bakalan ngasih izin domisili untuk Onyong. Bukan saya nggak punya jiwa sosial, kata dia gitu. Saya punya jiwa sosial, tapi saya nggak bisa nerima Onyong jadi warga sini, gitu loh. Domisili di Umbul ya teman-teman. Jadi akhirnya ya nggak bisa bikin surat domisili Onyong. Dan kalau izin lokasi dan yayasan, saya bisa Bu ngasih izin lagi, tapi kapan-kapan, gitu loh. Jadi sampai sekarang pun saya nggak minta izin lokasi. Jadi nggak ada perbaharuan untuk izin lokasi yayasan lama, teman-teman. Jadi pertimbangannya banyak, gitu loh. Pertimbangannya banyak ya karena ada pro dan kontra, gitu. Banyak orang-orang baik di lingkungan saya. Tapi juga ada yang nggak setuju dengan keberadaan yayasan itu. Sampai sekarang pun nggak tahu entah yang setuju berapa, yang nggak setuju itu berapa. Karena dulu pernah juga saya suruh minta tanda tangan warga gitu kan untuk yang setuju dengan adanya yayasan itu. Terus bahkan ada saya diminta untuk ngumpulin gitu kan warga supaya saya bisa dapat izin lokasi lagi gitu kan. Dan akhirnya saya belum pernah belum pernah bikin itu karena ya langsung ada tindak lanjut dari pihak provinsi untuk ngambil kita ke sana untuk pindah ke sini gitu teman-teman. Dari Dinsos provinsi saya terus langsung suruh ngelola yang di sini gitu teman-teman. Jadi ya dari situ teman-teman, kenapa saya seandainya nggak ada tindak lanjut dari sini, mungkin saya nggak balik lagi ke yayasan lama karena nggak mau ribet, nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet, harus ada izin kembali gitu. Sementara lurah yang dulu sama lurah yang sekarang beda. Itulah teman-teman, makanya bahkan dewan pun ngomong ke mama, kenapa bisa dipersulit kayak gitu ya Bu ya, Dinkes, Dinsos, sampai kok bisa ya Mah ya. Ya itulah namanya, isi kepala orang kan beda-beda gitu. Di mulut bilang saya juga punya jiwa sosial, tapi kan namanya orang di mulut doang gitu. Dan sampai sekarang saya pun nggak pernah ibaratnya ngehubungin untuk minta-minta izin lokasi lagi, enggak gitu teman-teman. Jadi ya sampai sekarang nih kebetulan di sini juga belum ada perpanjangan kontrak gitu. Karena di sini kan kontrak kemarin tuh sampai bulan Desember. Nah sekarang kan udah Januari. Saya juga nanya ke kantor, Bu, gimana tindak lanjut untuk kelanjutan tentang kerjasama kita gitu kan. Nanti Bu nunggu dari Pak UPT gitu. Kalau Pak UPT sih pengennya sih kita kerjasamanya ini berlanjut gitu. Tapi ya evaluasi banyak hal ya. Tapi kan saya juga punya keinginan gitu loh. Saya juga punya keinginan atas kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, mungkin saya juga mundur gitu loh teman-teman. Kalau nggak ada kesepakatan antara saya dengan UPT di sini, mungkin saya juga mundur gitu. Nah kalau mundur, ya itulah keinginannya sih, pengen di tempat yang nggak ada keramaian, yang jauh dari lingkungan warga gitu, yang kira-kira bakal dapat izin ya nggak perlu susah gitu. Jadi tempatnya juga asri, keinginannya gitu teman-teman. Semoga yang terbaik. Jadi mama yang lanjut ya, cuman nggak mau di Anyar, di Umbul itu. Gini, bukan saya yang nggak mau ya. Kalau saya sih enak aja di mana karena aja. izin yang sulit itu.
saya sih enak aja yang apa aja. Cuman kalau saya harus ribet Iya, gitu loh, iya, betul. harus ribet gitu kan. Sementara kan kemungkinan ya untuk seandainya saya mendapatkan tempat yang asri, yang memang kondisinya jauh dari pemukiman dan juga tempatnya yang lebih sejuk juga untuk anak-anak ODGJ kan lebih enak gitu kan, sejuk. Di sini juga sebenarnya sejuk. Iya, di sini enak mas. Sini sejuk, enak. Apalagi kalau ibaratnya di belakang itu Yang panjang itu ya. nah Itu ya, Mak, ya. di ruangan sana saya lebih enak. Terus kesananya juga lebih sejuk juga. Jadi ODGJ bisa jadi satu gitu kan. Itu juga enak sebenarnya gitu. Tapi kalau umpamanya saya bukan harus ya, seandainya kesepakatan itu nggak dapet, nggak bisa, nggak ada kesepakatan antara keinginan saya dan keinginan Dinsos itu berbeda, nggak bisa sinkron mungkin gitu ya, saya akan mencari tempat yang lebih asri dengan pemandangan yang lebih indah, dengan tempat yang lebih adem aja gitu. Keinginannya. Semoga diijabahin. Amin. Semoga Amin. Tapi tetap saya juga pengen membantu orang-orang yang memang benar-benar orang itu membutuhkan saya gitu. Dan saya sih punya keinginan di sini tetap ada gitu loh. Di sini tetap ada, nanti ada yang ngelola gitu. Keinginannya. Hah? Enggak. Kalau capek insya Allah sih apa ya, dengan adanya saya bisa bantu orang, saya lebih senang, intinya gitu. Kenapa? Kok jadi nangis? Kalau untuk capek ngadepin anak-anak ODGJ enggak sih. Kalau untuk ngadepin anak ODGJ enggak ada capeknya, karena apa? Saya senang dengan saya bisa bantu anak-anak itu, senang. Jadi rasa capek itu hilang dengan sendirinya gitu. jadi nggak jelas nih, jadi nangis jadi karena lihat ke sini ini, jadi sayanya kenapa gitu? Nggak gampang soalnya gitu loh. Mama nggak pernah nyerah gitu ya dengan kondisi yang seperti ini. Artinya kan mama mau cari dulu untuk menolong orang lain, orang banyak yang saya sendiri ngerasain susah banget mah gitu. Dengan kondisi saya sendiri gitu ya. Ya mungkin keluarga pasien yang lain juga merasakan hal yang sama. Mungkin dengan ekonomi yang sangat sulit gitu ya. Kayak keluarganya siapa namanya? Keluarganya siapa yang pulang? Oba gitu ya. Kan ekonomi juga sulit gitu ya. Dan yang lainnya lah ya, kayak Romsa mungkin keluarganya serba salah, yang mau dibawa pulang juga mereka nggak paham gimana ngurusnya gitu. Akhirnya mereka nggak peduli, yang itu sebenarnya keluarga salah banget gitu ya, bersikap seperti itu ke keluarganya gitu ya, anaknya atau adiknya atau kakak gitu ya, kayak gitu. Sementara mama berjuang gitu ya, memperjuangkan kami ini gitu, cari dukungan ke sana ke sini sulit gitu, padahal seharusnya ada gitu loh, kayak gitu. Jadi saya pikir di sini adalah pertolongan yang alhamdulillah perlu disyukuri. Cuman ya mudah-mudahan kedepannya bisa diperpanjang dan dengan evaluasi tentang fasilitas kayak WC yang mampet kayak gitu, terus relawan yang diberi imbalan yang memadai kayak gitu. Karena jujur saya sendiri seorang kakak yang nitipin adik saya di sini tuh bukan karena gak mau ngurusin dia gitu,
tapi ketika efeknya membuat saya sering juga cemas kayak gitu. Sementara saya juga seorang ibu gitu ya, yang harus membimbing anak-anak saya untuk menjemput masa depan mereka kayak gitu. Jadi saya merasa terbantu di sini, dan untuk siapapun yang mungkin pernah ke sini ngirimin apapun yang kemakan sama adik saya, yang orang-orang dinsos yang sudah memfasilitasi, apalagi sama mama Bang Hara yang udah bantu saya. Nah, di sini amin. Yang lebih baik ya. Di sini juga sesuai tadi katanya apa nggak capek? Pertanyaannya sama dengan anak saya. Anak saya otomatis udah sih mama udah habis kontrak ini ya udah diem di rumah gitu. Kalau memang mama mau usaha so. Kalau memang mama mau diem, saya cukupin. Udah mama diem aja. Mama maunya apa? Mama istirahat di rumah. Udah waktunya mama istirahat. Emang itu anak juga menginginkan gitu ya. Saya sebagai orang tua suruh udah sih apa yang mama cari gitu loh. Mama itu udah gak kurang-kurang untuk membantu orang. Sekarang ini waktunya mama untuk menyenangkan diri sendiri, kata anak tuh gitu. Untuk mama santai, happy katanya itu. Saya jawabnya apa? Kesenangan mama di sini, happy mama di sini gitu loh. Jawaban mama. Iya. Jadi saya nggak menginginkan apa-apa. Saya cuman menginginkan kepuasan hati untuk diri saya, karena anak-anak saya udah ya nggak kurang-kurang, saya udah anak-anak saya sehat, alhamdulillah. Anak-anak saya udah nggak perlu susah-susah untuk nyari makan kan, ibaratnya nyari makan udah cukup lah gitu. Jadi ya udahlah gitu, saya pengen juga berguna lagi untuk orang lain gitu. Di samping anak saya juga memang ya utama tetap nomor satu tuh anak. Tapi karena jiwa saya kayak gini gitulah, jiwa saya kayak gini, anak kasihan ngelihat saya, tapi saya senang gitu melakukan ini, senang gitu. Kebahagiaan saya membantu orang-orang yang memang benar-benar butuh bantuan saya gitu. Jadi ya begitu teman-teman. Memang sih keinginannya satu sih, di masa tua mungkin nanti ya, seandainya saya memang udah udah, kita kan nggak tahu ya kekuatan badan orang kan nggak tahu, fisik saya kan nggak tahu. Kalau memang fisik saya memang udah nggak bisa bantu orang, keinginan saya juga cuman satu sih, menikmati hidup di masa tua dengan santai, ngelihat pemandangan di perkampungan, bukan di perkampungan ya, di tempat yang sejuk-sejuk, jauh dari hiruk pikuknya kota, itu aja sih gitu. Pengen kayak dulu masa kecil saya. Masa kecil saya di Jogja, saya nanam padi, saya ngambilin hasil buah-buah, saya naik ke pohon ngambilin buah-buah dari pohon gitu kan. Terus saya mulung-mulungin padi di sawah, saya nyari ikan di kali. Jadi pengennya mengulang masa kecil. Gitu. Sama aja pengen ulang masa kecil. Iya. Ya begitulah teman-teman ya. Namanya orang kan punya keinginan beda-beda. Kalau orang mungkin keinginannya pengen masa tua di tempat yang ramai, pengen jalan-jalan yang kemana. Kalau saya enggak, hanya satu, pengen menikmati alam. Tuh, beda kan? Saya cuma satu, menikmati alam. Kayaknya indah aja menikmati alam. Gitu. Damai. Alam bebas, alam. Iya gitu teman-teman ya nih. Semoga aja Usup
selalu diberi sehat juga ya Sob ya. Alhamdulillah dengan adanya di sini, dengan adanya ngikut Mama, Usop juga nggak pernah ngerepotin Mama. Alhamdulillah Usop tuh orangnya mandiri, tanpa pernah yang berbuat yang enggak lah, intinya gitu, nggak pernah kabur, nggak pernah bikin repot gitu. Orangnya pinter, selalu apa yang saya arahin nurut lah gitu teman-teman. Oke, teman-teman, enggak, Ma? boleh. Ini gini ya teman-teman, kebetulan Usop kan obatnya beda ya dari Obatnya dari rumah sakit. Puskesmas Rumah beda. sakit. Obatnya beda dari puskesmas. Kalau di sini kan anak-anak dari sini kan puskesmas ya. Puskesmas. Kalau Usop itu ada obat yang beda yang harus diambil dari rumah sakit gitu kan. Jadi ini harus ada fingerprint ya. Harus fingerprint sekarang kalau mau kontrol. Jadi Kontrol lagi. pasiennya harus dibawa. Harus dibawa. Jadi saya bawa pulang dulu, mohon doanya ya teman-teman, supaya dibawa naik kereta, dianya bisa tenang. Kita hanya berdua nanti. Iya, naik kereta nanti berapa hari di sana, 2-3 hari mungkin kalau udah dapat obat balik lagi ke sini. Iya. Gitu. Dan Ya Usop ya. ya. Biar tahu naik kereta juga. Mm-mm. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.